Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cesar Sabila Beratmaka. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemrosesan data terdistribusi. Dan oke, langsung saja. Yang pertama ada teknik pengolahan data. Teknik pengolahan data di sini memiliki dua jenis, yaitu sentralisasi dan desentralisasi. Untuk sentralisasi, gambarannya seperti ini. Pengolahan data yang dilaksanakan oleh suatu bagian yang terpisah. Dalam artian ini data diolah oleh suatu bagian tersendiri dalam suatu organisasi seperti misalnya Kantor Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan di lingkungan pemerintah. Jadi setiap kita anggap ini komputer itu bakal diproses oleh pusat. Jadi komputer ini tidak akan memproses datanya sendiri melainkan akan dikirimkan ke pusat untuk diproses. Untuk kelebihan sentralisasi yaitu mudah menyeragamkan cara kerja, mudah melakukan pengawasan, pembangunan peralatan kantor lebih hemat, beban kerja lebih merata, fleksibilitas penggunaan tenaga kerja. Dan selain ada kelebihan, pasti ada kekurangannya, yaitu dengan dipusatkan semua pekerjaan kantor, maka tidak mungkin untuk menampung semua pekerjaan pada waktu yang sama, sehingga pekerjaan yang penting dan memerlukan waktu cepat akan mengalami penundaan. Dan ya tentu saja, karena setiap komputer ini tidak bisa memproses datanya sendiri, jadi semua data yang dikirimkan oleh komputer lain itu akan diproses oleh pusat. Dan tentu saja pusat itu bakal kelebihan kinerja atau overload, jadi pasti ada antriannya gitu. Yang kedua ada desentralisasi, untuk gambarannya seperti ini. Sistem yang terdiri dari sejumlah komputer yang tersebar pada berbagai lokasi yang dihubungkan melalui sarana telekomunikasi peer-to-peer, dengan masing-masing komputer mampu melakukan pemrosesan secara mandiri dan juga bisa berinteraksi dalam pertukaran data. Komputer mampu melakukan pemrosesannya secara mandiri, jadi setiap komputer di sini bisa memproses datanya sendiri tanpa bergantung pada pusat seperti sentralisasi yang sebelumnya. Dan juga bisa berinteraksi dengan dalam pertukaran data, karena setiap komputer ini saling terhubung, jadi pertukaran data itu bisa langsung dilakukan. Keuntungan desentralisasi itu apabila unit kerja organisasi tersebar di beberapa gedung, maka perjalanannya semua pekerjaan kantor akan lebih lancar. Yang kedua, beberapa pekerjaan yang memang menurut sifatnya harus dilakukan oleh masing-masing bagian atau disentralisasikan, karena mempunyai ciri khas, misalnya pekerjaan pengolahan data, membuat laporan mengenai sesuatu yang bersifat teknis. Kekurangan desentralisasi yaitu memungkinkan kekacauan kontrol terhadap sistem komputer, ketidaksesuaian hardware dan software, standarisasi bisa tidak tercapai karena banyaknya komputer di sini. Tentu saja software dan hardware-nya itu berbeda-beda. Lanjut, ada pengaruh distribusi pada suatu organisasi. Ada dua, positif dan negatif. Untuk pengertiannya sendiri, pengaruh terhadap organisasi yang pertama ada wewenang end user group menjadi lebih besar dalam mengolah dan mengakses data, sehingga proses dapat dilakukan secara online dengan respon lebih cepat. Meningkatkan kinerja komputasi, pengolahan data yang bersifat fungsional di desentralisasi, sedangkan informasi untuk kebutuhan tingkat strategis diproses secara terpusat. Manajemen fungsional dapat lebih efisien serta bertanggung jawab penuh atas aktivitas-aktivitasnya. End user bertanggung jawab atas pengolahan datanya. Manajemen fungsional dapat lebih efisien serta bertanggung jawab penuh atas aktivitas-aktivitasnya. Meningkatkan kemampuan data storage dan kerja yang lebih efisien. Kelebihan pengolahan data terdistribusi. Yang pertama ada alasan ekonomis. Alasan ekonomis yaitu bahwa merancang sistem yang terdiri atas jaringan komputer-komputer kecil sederhana dibandingkan dengan mengimplementasikan komputer tunggal yang lebih canggih. Kinerja yang lebih baik karena data ditempatkan di tempat yang sesuai dengan kebutuhan dan komputer-komputer dalam sistem dapat bekerja secara paralel sehingga pembebanan pada komputer atau server menjadi seimbang. Alasan modularitas yaitu bahwa sistem-sistem yang bekerja dalam basis dan data terdistribusi dapat dimodifikasi, ditambah atau dikurangi tanpa mempengaruhi modul lain. Kekurangannya
Masalah kompleksitas bukanlah pekerjaan yang mudah untuk membuat pengolahan data yang tersebar terlihat sebagai suatu kesatuan. Masalah desain yaitu bahwa desain yang dibuat harus memperhatikan arsitektur komputer yang terdiri atas sistem-sistem yang terpisah. Selain itu juga memperhatikan data yang defragmentasi atau dipecah-pecah ke dalam lokasi berlainan. Keamanan data yaitu bukan hanya satu sistem yang harus diberi proteksi keamanan data, melainkan juga bagian-bagian lain atau fragmen-fragmennya yang tersebar di berbagai lokasi lain. Juga jalur komunikasi antar sistem harus diproteksikan, harus diberi proteksi keamanan data. Selanjutnya ada sistem pengolahan data terdistribusi. Ada dua, terintegrasi dan tidak terintegrasi. Yang terintegrasi itu adalah suatu sistem terdistribusi yang dirancang secara terkoordinasi sehingga komponen-komponen yang terpisah menggunakan field dari data, struktur data, program, dan protokol yang umum yang dapat meningkatkan efektivitas atau mendukung evolusi sistem. Contohnya, pada divisi pinjaman komersial sebuah bank, bagian marketing dan bagian kredit akan mengkoleksi informasi tentang customer yang sama. Yang kedua ada tidak terintegrasi, sering digunakan untuk mendeskripsikan komputer yang berguna yang digunakan departemen, pemakai yang sedikit hubungannya dengan mesin yang lebih tinggi tingkatnya atau jaringan sistem yang dirancang secara independen. Sebuah contoh yaitu rumah yang menggunakan panel surya untuk menghasilkan listrik. Jadi rumah itu tidak terikat oleh PLN, tidak terintegrasi oleh PLN, melainkan dia menghasilkan listriknya sendiri. Tujuan utama pengolahan data terdistribusi. Tujuannya yaitu memberikan otonomi lokal dalam komputasi kepada kelompok pemakai lokal, pengoperasian yang terpisah dan kontrol yang terpusat, menyediakan teknik dan bahasa sehingga pemakai dapat memberi hasil yang maksimum dalam menggunakan sistem komputer, menyediakan infrastruktur bagi kelompok pemakai untuk mengembangkan aplikasinya secara mudah dan fleksibel dengan pengontrolan untuk mencegah masalah kompatibilitas. Membuat terminal mudah untuk digunakan dengan struktur dialog yang menghasilkan intelijensia yang distribusi. Mencegah pengaksesan data dan sumber daya tanpa izin dan melindungi data dari kegagalan maupun tindak kejahatan. Program dan struktur data logik yang ada tidak perlu dikerjakan kembali ketika perubahan sistem atau program lain dibuat. Menyadari bahwa sistem terdistribusi akan berkembang dan berubah dengan konstan dan mendukung perubahan ini tanpa perusakan data yang sudah ada. Yang terakhir ada ketepatan dan konsistensi. Hal-hal teknis yang harus diperhatikan untuk mencapai ke sebuah tujuan. Yang pertama menghubungkan komputer mikro, mini, dan besar menjadi sistem yang paling efektif biayanya. Menggunakan jaringan yang dirancang untuk pengiriman data, surat, dan mungkin juga suara atau yang lainnya. Menggunakan prosedur kontrol saluran yang standar untuk menghubungkan terminal-terminal dan untuk interkoneksi komputer. Menggunakan standar terminal virtual, unit logika dan tampilan sehingga ketika terminal atau PC user diubah, program yang digunakan tidak perlu diteruskan kembali. Dan yang terakhir, menggunakan kriptografi yang memerlukan keamanan transmisi yang ketat. Dan baik, sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.